Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wandana Anggoro Ratri dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Matematika. Sebelumnya saya itu udah ngebahas tentang anuitas biasa. Nah, di video kali ini saya bakal ngebahas anuitas, tapi anuitas di muka. Pelajaran masih sama, matematika, ekonomi, dan keuangan. Nah, quotes buat kamu. Without pain, without sacrifice, we will have nothing. Dikutip dari film Fight Club tahun 1999. Semangat buat kita yang masih WFH di rumah, buat semua orang, buat yang lagi belajar, buat yang lagi kerja. Stres itu pasti, yang belajarnya dan yang kerjanya dari pagi ketemu pagi, dari pagi sampai malam, habis itu istirahat. Nggak apa-apa, kalian udah hebat karena sampai sekarang udah bertahan. Kita lanjut ke materi. Nah, materi bahasan, saya itu ngebahas tentang pengertian anuitas di muka, nilai sekarang, dan nilai akan datang. Bahasannya masih sama ya, sama anuitas sebelumnya, anuitas biasa. Nah, kalau misalkan kita dengar nama anuitas di muka, kalau misalkan kita dengar di muka, oh di muka tuh biasanya kalau misalkan untuk pembayaran, pasti pembayarannya paling pertama. Paling pertama itu maksudnya pembayarannya pasti selalu di awal, gitu kan. Nah, benar, kalau anuitas di muka itu pembayarannya di awal. Kalau anuitas biasa itu kan pembayarannya, misalkan nih, kita beli sebuah motor. Kita trial dulu selama 1 bulan. Nah, habis itu kita bayar setelah 1 bulan, kita bayar di periode pertama. Biasanya di akhir bulan tuh kita baru bayar. Nah, itu dia baru masuk pembayaran setelah dia mencoba si barangnya ini. Nah, di bulan pertama, di pembayaran pertama sebenarnya dia udah masuk pada bulan kedua. Di periode pertama, dia baru bayar pada bulan kedua. Tapi kalau misalnya anuitas di muka, itu beda. Misal dia beli motor itu pada bulan Februari. Nah, pas dia beli motor nih, dia langsung bayar buat bulan Februari. Itu berarti dia bayar periode pertama. Nah, berarti Maret itu udah masuk periode kedua. Tapi kalau misalnya anuitas biasa, dia pakai dulu di bulan Februari, kemudian di akhir bulan atau di awal bulan Maret, dia itu baru bayar. Nah, misalkan rentang waktunya itu 12 bulan. Yang Februari ini kan dia bayar di awal nih. Berarti dia tuh kalau misalkan pakai anuitas di muka, pada bulan Februari dia bayar, selesainya bulan Januari, ya kan? Jadi Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Tapi beda kalau misalkan yang bayarnya yang bayarnya di awal Maret atau di akhir Februari, dia bayarannya sedikit lebih lama daripada anuitas di muka gitu. Jadi kalau misalkan dia belinya Februari, bayarnya pas bulan Maret, berarti dia kan baru masuk nih periode pertama, berarti hitung dari Maret. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Jadi pembayarannya dia baru selesai pada bulan Februari. Jadi sebenarnya periode di muka itu lebih cepat 1 periode gitu. Nah, makanya nanti di rumus anuitas di muka ini nanti ada N dikurang 1 karena kan nanti ada di rumus itu kan nanti kayak ada dalam kurung gitu. Yang di dalam kurung ini kita ngitung pada 2 sampai N periode. Kemudian periode ke-1-nya itu tetap dihitung tapi dikali setelah kita menemukan hasil dari 2 sampai periode N ini gitu. Kalau bingung kita masuk langsung ke pengertian dulu ya. Nah, anuitas di muka itu tadi sama. Kita lihat nih gambarnya. Pengertiannya sama kayak yang saya jelasin tadi ya. Teman-teman bisa baca di sini. Nah, sekarang kita lihat dulu ke gambarnya nih. Ini pada anuitas biasa.
Nih, garis bilangan pada anuitas biasa. Kemudian ini adalah pembayaran pada anuitas di muka. Kan tadi saya bilang, kalau anuitas biasa itu kita trial dulu nih barangnya, kemudian besokannya kita baru bayar, baru masuk ke periode 1 pembayarannya. Tapi kalau misalkan anuitas di muka itu kita udah ijab, udah pengen beli ini, udah ada barangnya, kita juga sekalian bayar. Jadi dia langsung bayar di hari itu juga. Nah, kita bisa lihat kan, kalau buat anuitas biasa, dia tuh sampai ujung sini nih. Nah, sampai ujung sini nih. Sampai pi N ini. Tapi kalau misalkan anuitas di muka, itu satu sebelum terakhir. Lebih cepat satu sebelum terakhir, ya kan? Pi N-nya ini paling terakhir, ini 2 paling akhir. Itu untuk anuitas, bedanya anuitas biasa, anuitas di muka. Nah, sekarang anuitas di muka itu sama kayak anuitas biasa. Pembagiannya itu ada nilai sekarang atau present value dan nilai akan datang future value. Nah, nilai sekarang. Nah, sekarang itu apa? Nah, karena perbedaan antara anuitas biasa dan anuitas di muka hanya terletak pada pembayaran pertama dan pembayaran terakhir, maka untuk menghitung nilai sekarang pada anuitas di muka pun sama dengan perhitungan nilai sekarang pada anuitas biasa. Dengan sedikit perbedaan periodenya, yaitu N dikurang 1 periode. Nah, ini nih yang dimaksud N dikurang 1 periode. Gitu. Nah, nanti kita masuk ke rumus ya. Perhatikan contoh di bawah ini untuk memahami perbedaan antara anuitas biasa dan anuitas di muka. Ini sama-sama periode 4, tapi dia itu lebih cepat anuitas di muka. Jelas dong, pada bulan ketiga pada periode ketiga dia itu udah selesai. Ya, sorry bukan periode, maksudnya pada bulan ketiga nih. Bulan ketiga dia itu udah selesai karena dia udah bayar dari bulan 0. Maksudnya di bulan itu di hari dia itu beli. Gitu. Sebetulnya bulan 0. Nah, dari contoh tersebut kita lihat nih bahwa jumlah periodenya itu sama, tapi berakhirnya itu beda. Anuitas di muka berakhir 1 periode sebelum periode anuitas biasa berakhir. Benar kan? Lebih cepat. Gitu. Nah, rumus dari nilai sekarang. Nah, masuk nih kita ke rumus nilai sekarang. Nah, di sini yang tadi saya bilang ini N-1 itu kita tuh dalam kurung ini, itu tuh kita mau ngitung buat periode kedua sampai periode ke N-nya. Nah, anuitas yang di sini itu buat ngitung periode pertamanya. Gitu sih. Nah, kan ini kan di pangkat ini kan min dalam kurung N dikurang 1, dia ini kan bisa dikali ya, dikali pelangi, minus N, minus dikali N, terus minus dikali min 1. Nah, hasilnya seperti ini nih. Nah, seperti ini berarti min N ditambah 1. Ini pangkat ya. Nah, seperti anuitas biasa, anuitas di muka nilai sekarang ini I dan N-nya itu masih sama. N-nya itu diambil dari istilah number of period dan I-nya ini diambil dari interest rate. Gitu. A atau P ini sama aja ya. Ini buat pembayarannya. Itu. Pembayaran pada bulan pertama atau periode pertama. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, hitunglah nilai sekarang dari pembayaran 2 juta selama 2 tahun dengan tingkat bunga 12% PA. Jika pembayaran pertama dilakukan hari ini, diketahui. Nah, kita analisis nih, diketahuinya apa aja kira-kira. Pertama, hitunglah nilai sekarang. Udah pasti yang ditanya present value dong, ya kan? Nah, kalau misalnya dia bilang pembayaran dari 2 juta. Oh, ini berarti P nih. Ini berarti P. Karena kan apa ya? Ini depannya aja kayak P itu kan namanya payment ya. Nah, ini kan pembayaran. Nah, makanya kenapa 2 juta itu maksudnya ke P karena ini payment dan pembayaran itu artinya payment gitu. Nah, terus 2 tahun ini merupakan periode lamanya.
dari si pembayaran ini gitu. Nah, kemudian tingkat bunga. Tingkat bunga kan sebelumnya udah dibahas tuh di anuitas biasa. Tingkat bunga itu bahasa Inggrisnya interest rates. Interest rates itu lambangnya I, berarti dia I. Berarti udah diketahui dong, ini P, ini N, ini I. Kita munculin. Nah, sekarang tinggal kita jawab aja, apa tadi rumus PV? Nah, ini dia rumus PV, P dikali dalam kurung 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah I, tutup kurung, pangkat minus N tambah 1, tutup kurung, pangkat min N plus 1 dibagi I, tutup kurung, ditambah 1. Nah, ini nih kita dapat dia. Kita substitusiin dulu, substitusiin P-nya berapa, I-nya berapa, N-nya berapa. Jangan lupa I sama N-nya itu dikali dulu dan dibagi. Nah, persennya ini jangan lupa diubah ke desimal ya. Nah, akhirnya ketemu nih hasilnya sekitar segini, 42.911.642,26. Kita manipulasi rumusnya sekarang. Nah, kalau misalkan yang ditanya P, berarti sama dengan PV dibagi dalam kurung 1 dikurang 1 ditambah I pangkat min N tambah 1 dibagi I tutup kurung tambah 1. Itu buat P. Nah, kalau misalkan yang ditanya N, pokoknya kalau N itu selalu pakai logaritma, kalau I itu selalu perbandingan. Ya, jadi masih sama rumusnya, cuma ada beda sedikit-sedikitnya nih. Ya kan, dari N-1-nya, terus N-nya yang di anuitas biasa itu pakai min, yang ini nggak pakai min. Ya. Oh iya, nih I-nya tadi udah dibahas ya. I-nya itu masih sama kayak anuitas biasa. Bentuknya perbandingan, kita cari tahu I1 berapa, I2-nya berapa. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, ini saya akan bahas satu-satu contoh soalnya. Kalau misalkan P-nya ditanya, Lisa membeli sebuah notebook, harganya itu 9.550.000. Dia melakukan cicilan sebanyak 18 kali setiap bulan dengan tingkat bunga 18% PA. Jika pembayaran cicilan pertama dilakukan saat pembelian, berapakah besar cicilan per bulan yang harus dibayarkan oleh Lisa? Nah, ya, ini kan kita udah tahu di atas aja contoh soalnya tuh karena P-nya ditanya. Berarti di sini P-nya ditanya dong, ya kan? Sekarang kita analisis. Kira-kira I-nya mana, PV-nya mana, terus N-nya yang mana. Sekarang kita analisis. Katanya Lisa itu beli notebook. Harganya 9.550.000. Kan P itu kan kita mau mengetahui angsuran selama jadi itu selama berapa bulan kita tuh bayarnya berapa gitu loh. Kita harus bayar berapa ribu selama misalkan waktunya di sini 18 kali. Nah, selama 18 kali ini kita tuh harus bayar berapa ribu, berapa rupiah gitu buat um, buat buat gitulah. Nah, di harga notebook ini katanya itu kan 9.550.000. Nah, berarti kita itu mau mencari selama 18 kali ini kira-kira kita tuh bayar per bulannya tuh berapa? Kita tahu berapa kalinya, periode. Kemudian di sini kita tahu hasil akhirnya, kita mengetahui PV-nya, ya kan? Dan kita tahu tingkat bunganya, si I-nya ini tuh berapa, ya kan? Nah, 18% dibagi 12. Kenapa di sini nggak ditulisnya per tahun? Karena di sini nggak nyebutin tahun pertama. Dan 18 kali itu setiap bulan. Nah, ini rumusnya P sama dengan PV dibagi dalam kurung 1 dikurang 1 tambah I pangkat min N tambah 1 dibagi I tutup kurung tambah 1. PV-nya nih kita masukin. Kita substitusikan PV, I, dan N-nya. Udah kita totalin
hasilnya sekian nih. Oh, ternyata per bulan itu saya harus bayar sekian. 600.340,114. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Kalau misalkan N-nya ditanya, untuk menulisnya hutang sejumlah 75 juta, saya memutuskan untuk mencicil 5 juta tiap bulannya. Jika memberi pinjaman mengenakan bunga 12% PA atas pinjaman tersebut berapa kali Ari harus melunasin. Nah, sekarang kita udah tahu nih. Kita udah tahu total utangnya tuh sekitar sekian. Kita juga udah tahu setiap bulan tuh kita harus bayar sekian nih, 5 juta. Kita juga tahu nih bunganya 12%. Tapi kita nggak tahu berapa banyak kita bayar periode keberapa nih kita harus berhenti. Sampai periode berapa kali nih dia. Gitu kan. Bisa aja 1,5 tahun. Bisa aja kayak soal sebelumnya tadi 18 kali dalam per bulan gitu. Nah, sekarang kita cari tahu nih perhitungannya. Jangan lupa kalau misalkan N itu menggunakan log. Nah, di anuitas di muka ini nggak pakai minus. Ini yang diketahui, kemudian, nah ini dia rumusnya. Kita substitusikan PV-nya tadi 75 juta, I-nya itu 0,01, kemudian P-nya itu 5 juta. Kita substitusikan, ketemu nih hasilnya. Wah, hasilnya sekian. Log sekian gitu. Terus dihitung lagi. Ternyata hasilnya 16,33. Sama seperti anuitas biasa, kalau misalkan di nilai sekarang sama nilai akan datang, itu kan ada log-lognya ya. Kita nyari berapa kali. Nah, kalau misalkan dia 16,33 ini, kalau misalkan kita belajar pembulatan sebelumnya waktu SD, kan pasti pernah belajar pembulatan, kan ini kurang dari 5. Berarti kita harusnya bayar 16 kali bukan 17 kali kan? Karena ini anuitas. Maksudnya karena kan ini ngebahas tentang duit ya, jadi nggak ada yang kelipatannya itu ke bawah. Kalau kelipatannya ke bawah hasilnya misalkan suatu perusahaan nih. Katanya kamu harus bayar sekian, 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 sekian. Kamu harus bayar, ya pas dihitung-hitung tuh kamu ternyata harus bayar sekitar 15,5 misalkan 15,05 deh. 15,05. Kamu bilang, oh berarti saya bayarnya cuma 15 kali doang. Iya kan soalnya koma yang di belakang itu kalau dibulatin jadinya 0 gitu. Terus pasti perusahaan bilang nggak bisa karena perusahaan itu bakal minus gitu loh kalau misalkan kamu kurang-kurangin. Sama ibaratnya kayak kamu beli bensin ke pom bensin. Waktu itu saya pernah beli ke pom bensin. Saya bilang saya beli 20.000. Ternyata tangki saya itu udah penuh waktu 19.150 gitu. Saya nungguin kembalian dong. Saya nungguin kembalian. Kayaknya masih ada nih 500 apa enggak sisanya gitu kan. Tapi ternyata enggak dikasih kembalian. Mereka ngebuletinnya ke atas gitu loh. Jadi maupun ada sisa itu enggak dikasih kembaliannya. Maksudnya ini kan sisanya ya cuma berapa ratus jadi enggak dikasih kembaliannya. Menurut saya hal ini tuh masih sama dan masih berlaku ya buat anuitas. Karena ini 16,33 jadi dia bayarannya 17 kali. Gitu pembulatannya ke atas. Kita masuk ke jika I ditanya. Nah, kalau jika I ditanya, ini sebenarnya rules-nya itu lebih panjang daripada perhitungan yang sebelum-sebelumnya. Maksudnya perhitungan lebih panjang daripada perhitungan P dan N ya. Kita baca berapakah tingkat bunga per tahun yang diberikan jika sebuah pinjaman sebesar 100 juta dapat dilunaskan dalam 10 kali pembayaran sebesar 11 juta di setiap awal bulan. Kita nggak tahu bunganya itu berapa dan kita mencari tahu bunganya itu berapa. Tapi di sini kita udah tahu PV, kita juga udah tahu N, kita juga udah tahu nilai P. Nah, pertama kita itu kan tadi kan saya bilang ya bentuk PV I itu kan betulnya perbandingannya I dikurang I2 dibagi I1 dikurang I2 sama dengan PV dikurang PV2 dibagi
PV1 dikurang PV2. Nah, pertama kita harus nentuin PV1 dan PV2-nya sembarang. Kita terserah deh mau pakai PV-nya itu berapa gitu. Nah, sorry. Ini bukan menentukan PV1 dan PV2 ya, tapi menentukan I1 dan I2-nya itu berapa. Biar kita ketemu PV-nya itu. Enggak, soalnya kan si PV-nya ini kan udah diketahui. Ya kan? Nah, nanti kita tinggal kayak misalkan aja gitu, pemisalan si I-nya itu berapa. Karena kalau misalnya kita pakai, jadi tuh kita pakai rumus PV, di mana kalau misalnya pakai rumus PV, kita tuh cuma nggak tahu nilai I-nya aja. Jadi kita asalin aja nih, kita mau mencari I-nya ini berapa. Pokoknya ini tuh bukan PV1 dan PV2 ya, tapi ini mencari I1 dan I2. Nah, kita kalau saya ini makainya I-nya itu sama dengan 36% dibagi 12. 12 itu pernyataan tahun ya. Nah, kalau dibagi nih ternyata hasilnya 3% nih. Kita masukin ke rumus PV. PV itu rumusnya seperti ini. P dikali 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat min N tambah 1 dibagi 1 tutup kurung tambah 1 dalam kurung. Tutup kurung. Nah, kita substitusiin aja nih. P-nya udah ketemu, terus ya P-nya udah ketemu. I-nya udah ketemu, kan tadi pakai pemisalan dan N. Nah, N-nya udah ketemu. Sorry teman-teman. Jadi teman-teman ini tuh sebenarnya benar kalau kita tuh mau mencari PV1 sama PV2. Ya, tapi kita menggunakan I-nya itu terserah kita sembarang gitu I-nya. Nah, pas kita substitusiin, kalau misalnya kita pakai I-nya itu 36%, nah hasilnya sekian nih. Ternyata hasil dari PV itu sekitar 96.647.198.14. Nah, ini kan masih kurang nih dari PV-nya dari 100 juta. Nah, berarti kita cari nih PV kedua. Nilainya harus lebih besar daripada 100 juta gitu. Nah, tadi itu kan kita udah nyari di PV. Nah, PV-nya ini kita namain PV1 aja ya. Nah, di PV1 itu tadi kan kita menggunakan I itu 36% dan hasilnya itu ternyata PV-nya itu kurang dari yang diinginkan. Gitu. Kurang dari 100 juta. Hasilnya itu 96 juta sekian. Nah, sekarang kita cari PV2-nya nih. Nah, kali ini saya menggunakan I-nya itu diturunkan ya. I-nya itu saya menggunakan 12%. Nah, kita masukin rumus PV-nya. PV itu rumusnya seperti ini. Kita substitusikan P-nya 11 juta dengan I-nya kita ganti menjadi 1%, 12% dibagi 12 sama dengan 1%, diubah ke desimal yang sama dengan 0,01. Kemudian N-nya itu masih sama 10. Nah, ternyata dari 12% ini kita nemuin hasil sekitar 105 juta 226.193,3. Nah, dari sini kita udah ketemu nih yang melebihi dan yang kurang dari 100 juta. Kita masuk ke perbandingan, kita masuk ke rumus I, menggunakan interpolasi dengan I-nya itu 3, kemudian I1-nya itu 3, I2-nya itu 1, PV-nya itu 100 juta, PV1-nya itu 96, 96 juta 647.194,14, PV2-nya itu 105 226.193,3. Kita substitusikan dari rumus I sama I dikurang I2 dibagi I1 dikurang I2 sama dengan PV dikurang PV2 dibagi PV1 dikurang PV2.
Kita substitusikan tadi nilai I-nya itu 1, I2-nya, kemudian I3-nya itu, I2-nya itu 3, kemudian masukin lagi I2-nya itu 1. Masukin juga PV2-nya sama dengan 105.226.193,3 dan PV1-nya itu 96.647.198,14. Setelah disubstitusikan, kita itu menemukan hasil seperti ini. 2,21 atau sama dengan 26,52%. Oke, kita lanjut ke nilai akan datang. Nah, nilai yang akan datang dari sebuah anuitas adalah akumulasi jumlah pembayaran dan jumlah bunga pada akhir periode. Sehingga pada anuitas di muka, nilai yang akan datang ekuivalen dengan jumlah pembayaran dan bunga satu periode setelah pembayaran terakhir, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar. Nah, kalau di PF, present value, kita tuh nyari di sini nih di pembayaran awal ini. Tapi kalau di future value, kita tuh mencari pembayaran di sini nih. Katanya gambar ini tuh menunjukkan akumulasi pembayaran sampai periode N dikurang 1 sama dengan anuitas biasa. Namun karena pembayaran pada anuitas di muka berakhir satu periode lebih cepat, maka kita perlu menambahkan bunga untuk satu periode berikutnya gitu. Rumus nilai akan datang. Nah, ini dia rumusnya dalam kurung P dikali dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N dikurang 1 dibagi I tutup kurung dikali buka kurung 1 ditambah I tutup kurung. Di mana FV-nya itu merupakan future value, P-nya itu merupakan jumlah yang dibayarkan secara periodik atau payment, I itu merupakan tingkat bunga, dan N itu merupakan jumlah periode. Kita masuk ke contoh soal akan datang. Nah, kita masuk ke analisis ya, teman-teman bisa baca sendiri. Sekarang kita analisis. Dia ini nabung 2 juta katanya setiap bulan. Nah, kalau misalkan misalkan kayak kita ngebayar setiap bulan, itu kan sama aja dong kayak payment. Berarti menabung dia payment sama tabungannya itu sekitar 2 juta. Nah, periodenya berapa lama? Selama 5 tahun. Terus tingkat bunganya itu 10,5%. Nah, ini dia 10,5% karena ini menggunakan jangka waktu tahun berarti dibagi 12. Nah, ternyata dia itu dapat bunga sekitar 0,875%. Nah, kan dia bilang nih selama 5 tahun, berarti 5 tahun itu ada 12 bulan. 5 dikali 15 sama dengan 60. Nah, masuk tuh tadi ke rumus FV-nya, kemudian kita substitusikan P-nya berapa, I-nya berapa, N-nya berapa. Nah, setelah disubstitusikan, kita hitung jumlahnya, kemudian didapatlah hasilnya 158.311.030,4. Maaf ya, banyak distract. Nah, kita lanjut ke manipulasi rumus nilai yang akan datang. Rumusnya masih sama, yang ditanya P, N, dan I. Nah, nih jangan lupa nilai akan datang itu pasti N-nya itu dikasih minus. Jadi minus dulu, habis itu baru masuk ke rumus, log gitu. Pokoknya N itu selalu pakai log, I itu selalu menggunakan perbandingan gitu ya. Nah, kita lihat ke nilai P-nya dulu. Kalau misalnya P-nya ditanya, P sama dengan FV dibagi dalam kurung lagi 1 ditambah I tutup kurung pangkat N dikurang 1 dibagi I tutup kurung. Buka kurung 1 ditambah I tutup kurung. Kalau misalkan N yang ditanya, N sama dengan min log buka kurung ditambah V dikali I dibagi P buka kurung 1 ditambah I tutup kurung dibagi log
buka kurung 1 ditambah I tutup kurung. Jika ditanya I-nya, I dikurang I2 dibagi I1 dikurang I2 sama dengan FV dikurang V2 dibagi F1 dikurang F2. Nah, ini rumusnya sama seperti anuitas biasa. Di nilai akan datang dan nilai sekarang sama juga di nilai akan datang yang tadi di anuitas di muka. Perbandingannya masih sama, cuman mungkin diganti di sininya aja ya. Dia future atau present. Kita masuk ke kalau misalkan P-nya ditanya. Anies membutuhkan uang 100 juta pada tanggal 31 Desember 2023 dan memutuskan untuk menabung setiap tahun dimulai tanggal 1 Januari 2014. Jika bunga tabungan tersebut 12 PA, berapakah jumlah uang yang harus ditabung oleh Anies setiap tahunnya? Di atas aja kita udah tahu kan, kalau misalkan, oh ini yang ditanya P-nya. Nah, kita analisis sekarang, mana PV, mana NI-nya mana. Nah, di sini kita udah tahu nih, membutuhkan uang 100 juta ini totalnya. Nah, terus dia itu setiap bulannya harus nabung berapa gitu. Berapa banyak setiap bulannya harus dia tabung. Dia tahu nih, dia mau ngumpulin uang 100 juta, tapi dia nggak tahu selama setiap bulan itu dia harus ngumpulin berapa banyak duit gitu. Nah, katanya itu bakal jatuh tempo pada tanggal 31 Desember. Maksudnya deadline-nya dia itu 31 Desember 2023. Nah, dia mulai nabungnya itu dari 1 Januari 2014. Nah, di sini kita udah tahu. Nah, ini periodenya nih, 31 Desember sama 1 Januari 2014. Nah, di sini kita ketemu nih sama interest rates, di mana ini merupakan I ya. Nah, masuk ke rumus P tadi yang kemudian kita substitusikan. Setelah disubstitusikan kita tahu, oh ternyata dari tanggal 31 Desember sampai maksudnya dari tanggal 1 Januari 2014 sampai tanggal 31 Desember 2023 si Anis ini harus mengumpulkan uang setiap bulannya, setiap tahunnya itu sebanyak 5 juta gitu. Ini dia pengen tahunya ternyata per tahun ya teman-teman, bukan per bulan. Jadi per tahun itu minimal kalau dia mau mencapai target dia itu harus sampai 5 juta 47.871,8 ini. Gitu. Nah, kita lanjut ke N. Jika N yang ditanya, udah tahu dong pasti N yang ditanya pasti yang ditanya itu N. Jika Sarah menabung 1 juta pada setiap awal bulan pada sebuah bank yang memberikan bunga 90% PA, berapa kali Sarah harus menabung agar ia dapat mencari uang sekurang-kurangnya 76 juta? Nah, kita lihat analisis ya, kira-kira PV sama I dan P-nya itu di mana. Pasti kita itu udah jelas banget nih bisa analisis nih, kalau ini pasti I. Kemudian yang paling besar itu pasti PV. Kenapa? Karena PV itu kan merupakan jumlah dari setiap periodenya itu gitu loh. Nah, kemudian ini yang paling kecil tuh pasti biasanya P. Tuh. Nah, seperti ini nih, 9%-nya dibagi 12. Gitu. Nah, kita kan mau tahu nih berapa periode gitu kan dalam hitungan tahun. Kita masukin rumusnya, jangan lupa N itu pakai log dan ada minusnya. Kalau buat future value, kita substitusikan di mana FV-nya itu 76 juta, I-nya itu 0,0075, dan P-nya itu 1 juta. Setelah disubstitusikan, kita ketemu nih. Nah, ini nih 60,0001. Sorry, 60,001. Ini dibulatkannya sekali lagi bukan ke bawah, menjadi 60. Terus kita ambil 60. Nolnya nggak usah dihitung, kan dia 001 gitu. Tetap dihitung, perhitungannya itu tetap ke atas, bukan ke bawah. Jadi kalau udah masuk ke 60,00001 atau 01 atau 001, itu tetap dibulatkannya ke atas karena dia udah ngelewatin dari 60. Gitu ya. Jadi dia masuk ke 61.
Nah, kemudian sama seperti I sebelumnya di nilai sekarang di anuitas di muka, tadi ini masih menggunakan rumus perbandingan. Nah, ada analisis nih teman-teman. Analisis, silahkan dianalisis. Oke, setelah dianalisis, benar nggak ini? FV-nya itu 126 juta, 126.980.000, P-nya itu 5 juta, dan N-nya itu 20. Nah, kalau misalnya teman-teman benar nebaknya, berarti teman-teman udah ngerti ya. Nah, pertama kita harus nentuin PV1 dan PV2-nya. Di mana kita ini kan kalau mau nentuin PV-nya nih, itu kan berarti kita nggak tahu I-nya berapa. Nah, di sini nih kita harus mencari I sembarang. Kita mau pakai, misalkan yang ada di pikiran kamu tuh kamu mau pakai 10%. Gitu. Oh ya udah, hitung aja. Kira-kira dia melebihi atau kurang dari 126 ini apa enggak gitu. Nah, kalau kurang, oh ya udah, berarti kita cari PV berikutnya yang harus lebih dari 126 juta ini gitu. Nah, di sini saya menggunakan 2% untuk I-nya. Kemudian kita substitusi ke rumus FV. Setelah disubstitusi, ternyata saya dapat nih FV-nya sama dengan 123.916.586 rupiah. Nah, ini kan masih jauh ya dari 126 juta ini, berarti kita cari dulu nih ke, oh ya, masih ada kesempatan, hitung lagi di PV2. Nah, di PV2, saya ini menggunakan 3% I-nya. Nah, kita substitusikan P-nya itu 5 juta, I-nya itu 3%, diganti jadi desimal ya, 0,03, kemudian N-nya itu 20. Substitusikan sehingga saya menemukan hasil dari FV sama dengan 138.382.428,6 rupiah. Nah, ini udah lebih dari 126 juta kan? Nah, berarti kita langsung ke interpolasi. Interpolasi nilai I dan nilai PV. Sorry, FV. Yang kita ketahui dulu ya, kita ketahui dulu I satunya itu kan 2, I 2-nya itu 3, FV-nya 126.980.000, FV1 123.916.586 rupiah. FV2 sama dengan 138.382.428,6 rupiah. Kita substitusikan ke rumus I yang merupakan rumus perbandingan, interpolasikan menggunakan interpolasi. Nah, ini dia teman-teman. Setelah kita hitung-hitung, ternyata menghasilkan I itu 2,2118%. Oh, berarti ini I-nya sekitar segini bunganya yang harus yang saya dapat gitu. Itu teman-teman. Thanks banget buat teman-teman semua. Harapannya semoga teman-teman semua ngerti dari yang saya jelasin ini. Masih berlibet banget saya ngejelasinnya. Tapi ini masih mudah banget kok buat teman-teman pelajarin. Teman-teman nonton lagi videonya. Itu pasti nanti lama-lama teman-teman ngerti. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa tanya di kolom komentar gitu. Assalamualaikum.